Presiden Prabowo kunjungan kerja di Amerika Serikat. Mentan respon cepat sebut industri wajib serap susu lokal. Kapolri berkomitmen akan memberantas judi online. Kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Purbalenyi. Halo pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami masih memiliki berbagai informasi lainnya yang sudah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Inilah Sinpo Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Washington DC dalam rangka kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Minggu petang. Ratusan diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat menyambut dengan antusias dengan penuh harapan kepada kepala negara. Presiden RI Prabowo Subianto mendarat di Bandara Andrews Air Force Base, Maryland, Amerika Serikat pada 10 November, Minggu sore. Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat tinggi. Ketibaan Prabowo di Washington DC merupakan satu rangkaian dari kunjungan kerjanya ke luar negeri setelah dari Beijing, China. Dari bandara, Presiden Prabowo beserta rombongan langsung menuju hotel. Presiden Prabowo juga disambut oleh antusiasme ratusan warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu-ibu diaspora dan keluarga mereka. Meski suhu dingin tengah menyelimuti Washington DC, ratusan diaspora Indonesia menyambut dengan antusias, riang gembira, dan penuh harapan. Aduh, saya udah lama banget ya bertahun-tahun pengen ketemu Pak Prabowo dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan tuh dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi nahan air mata, itu terharu banget itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Alhamdulillah. We love you Pak. Tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Itu bahwa kedatangan Presiden membuat kami cukup bangga sebagai warga negara dan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo kemudian menghampiri masyarakat yang menunggu dirinya untuk menyalami satu persatu dan juga sempat berbincang serta foto bersama. Dalam kunjungan resminya, Presiden Prabowo Subianto diagendakan untuk melakukan sejumlah pertemuan, diantaranya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kunjungan ini Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi yaitu Grand Collar de la Golden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan tersebut diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan resminya di Istana Peru Palacio de Gobierno. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut hangat dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah di Istana Kepresidenan Peru Palacio de Gobierno pada Kamis 14 November 2024. Presiden Prabowo menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau The Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika pertama kali diberikan pada tahun 1821. Penghargaan itu menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hari kedua lawatan di Washington DC, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 25 pihak, baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia. Prabowo juga mendorong perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society di hari kedua lawatannya di Washington DC, Amerika Serikat pada 11 November Senin sore. Pertemuan berlangsung secara santai dengan dihadiri oleh 25 pihak baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia. USINDO merupakan organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman Amerika Serikat tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang Amerika Serikat, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya. Dalam pertemuan hadir beberapa pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport MC Moran, S&P Global, Boeing, MP Amerika, ExxonMobil, Citi, Caterpillar, dan lainnya. Dalam keterangan persnya usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Ada kerjasama yang ditandatangani nggak, Pak? Ini pembicaraan umum belum ditandatangani, tapi mereka sudah ongoing, sudah berjalan lama. Ada Freeport, ada ExxonMobil, Chevron, ada GE, General Electric Healthcare. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa diskusi berjalan dengan produktif. Presiden Prabowo juga menegaskan sikapnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai kanker bagi perekonomian. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua tingkatan. Pernyataan tersebut disambut baik oleh para anggota korporasi USINDO yang hadir. CEO-nya dan tadi diskusinya very produktif. Mereka sangat senang mendengar langsung dari Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia ini ya kita sangat value investasi yang mereka masukkan ke Indonesia, dan kita make sure untuk selalu taking care of bahwa mereka tuh justru sangat penting buat kita. Mereka udah spending billions of dollar. Selain kita juga mengundang investor dari yang luar ya. Dan Presiden juga menyampaikan bahwa priority kita adalah di food security dan juga energy, kemudian downstreaming dan makan siang, makan nutrisi, makan free meals ya. Tapi tentunya tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa pertama yang paling strong sampaikan bahwa corruption itu Pak Prabowo itu tidak akan ada toleransi sama sekali, dan tadi sampaikan juga bahwa ya korupsi itu adalah cancer. Tadi disampaikan salah satu dari para peserta juga, dan bagaimana mereka juga tidak hanya di dalam berinvestasi masuk ke Indonesia, tapi juga mengenai ESG, mengenai invest back to the community, itu juga menjadi sangat penting. Pak Prabowo juga menyampaikan, dan mereka juga merespon sangat positif karena Pak Prabowo menyampaikan sangat terbuka, sangat straightforward, dan beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem menyusahkan, kontak langsung ke beliau, dan ini suatu message yang sangat positif, sangat clear, dan mereka responnya sangat mengappreciate very straightforward penjelasan dari Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, isu energi terbarukan juga mendapat perhatian khusus. Beberapa perusahaan energi besar bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam teknologi carbon capture dan geothermal guna mendukung target net zero emission Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam menutup kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat,
Presiden Prabowo Subianto menekankan betapa pentingnya kolaborasi dibanding konfrontasi. Prabowo menilai kolaborasi penting dan semakin meningkatkan penguatan kerjasama dan saling menghormati antar negara. Hal itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin di Washington DC pada Rabu 13 November 2024. Pertemuan antar keduanya berlangsung pada pukul 12:15 siang waktu setempat. Presiden RI Prabowo Subianto menutup kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat. Kepala negara menekankan betapa pentingnya kolaborasi dibanding konfrontasi. Dalam hal yang sama, Prabowo menilai kolaborasi penting sebab hal itu akan semakin meningkatkan penguatan kerjasama dan saling menghormati antar negara. Tak hanya itu, Kepala Negara juga tegaskan perlu pengupayaan secara bersama, gotong royong, dan saling percaya untuk menjaga hubungan baik kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan, ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Layanan pengaduan mulai dibuka hari Senin 11 November 2024 dengan langsung datang ke Istana Wakil Presiden Republik Indonesia ataupun melalui nomor WhatsApp. Pembukaan layanan pengaduan lapor Mas Wapres ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akun sosial media Instagram resmi @gibran_rakabuming pada Minggu 10 November 2024. Layanan pengaduan ini sendiri mulai dibuka per hari Senin 11 November 2024. Dalam poster yang diunggah, Gibran menyatakan layanan pengaduan ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat bisa langsung datang ke Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Selain datang langsung, masyarakat pun bisa menyampaikan aduan melalui WhatsApp dengan nomor 08111 704 2207. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membuka rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada 11 November 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti isu kebijakan zonasi, perlindungan guru, serta upaya ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dengan didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dan Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada Senin 11 November 2024 di Jakarta. Dalam pengarahannya, Gibran menyoroti sejumlah isu yaitu kebijakan zonasi, perlindungan guru, serta upaya ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Wapres Gibran menilai zonasi memang program yang baik, namun masih perlu dilakukannya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi tersebut. Orang nomor 2 di Indonesia tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan guru dan perlunya perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah. Tak hanya itu, Gibran juga mengingatkan pentingnya infrastruktur. Saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ya. Anggarannya sudah ada, ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena. Rakor yang diselenggarakan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 14 November 2024. Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau langsung kondisi pengungsi dan bertujuan untuk memastikan kondisi para pengungsi serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dengan baik. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT pada Kamis 14 November 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Gibran meninjau langsung kondisi pengungsian di sejumlah pengungsian antara lain Pos Lapangan Konga, Koba Soma, Lewo Laga, dan Lewo Ingo. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi para pengungsi serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dengan baik. Pada peninjauan kali ini, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Surhayanto, PJ Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, serta PJ Bupati Flores Timur Sulastri HI Rashid. Kehadiran Wakil Presiden Gibran di lokasi pengungsian menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan perhatian penuh kepada masyarakat yang terdampak bencana. Gibran mengungkapkan pentingnya memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan kebutuhan pengungsi, terutama yang berada dalam kondisi rentan, dapat terpenuhi. Selama kunjungan, Wapres Gibran berkeliling ke beberapa tenda pengungsian dan berdialog langsung dengan warga. Di Pos Lapangan Konga, Gibran mengunjungi pengungsi yang sedang dirawat. Di lokasi lainnya, Gibran mengunjungi area trauma healing yang didedikasikan untuk anak-anak terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Di sini, Gibran membagikan susu dan sejumlah alat tulis serta mainan kepada anak-anak dan menyapa mereka dengan penuh kehangatan. Gibran juga memeriksa kesiapan logistik dan kondisi fasilitas pengungsi di posko lapangan Lewo Loga dan Lewo Ingo. Dalam kunjungan ke pos lapangan Koba Soma, Wapres Gibran juga mengadakan rapat terbatas dengan beberapa pejabat terkait, antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kepala BNPB, PJ Gubernur Flores Timur, PJ Bupati Flores Timur, Kepala PVMBG, dan anggota DPD Flores Timur. Gibran memberikan dua arahan pokok dalam upaya penanganan bencana erupsi ini. Pertama, Wapres menekankan agar dalam masa penanganan darurat ini, kebutuhan permakanan selalu tercukupi, terutama untuk kaum rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan difabel. Kedua, terkait dengan rencana relokasi yang terdampak, Wapres menekankan bahwa dalam menentukan titik lokasi yang baru ini, lebih dulu berdialog dengan warga. Hal ini guna memastikan bahwa warga mau menempati rumahnya yang baru dibangunkan. Selain unit rumah, Wapres mengingat agar sarana dan prasarana umum juga telah siap. Terakhir, Wapres menghimbau pemerintah pusat dan daerah untuk mempermudah birokrasi administrasi agar penyelesaian rencana relokasi dapat cepat dilaksanakan. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Surhayanto memastikan bahwa BNPB terus mengoptimalkan bantuan logistik dan personil untuk penanganan darurat bencana. Ingin saya sampaikan, pastikan selama masa darurat ini di pengungsian pastikan makanannya cukup. Mohon atensi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, dan juga anak-anak. Ini pastikan tidak ada penyakit-penyakit yang muncul selama masa-masa pengungsian ini. Dan yang paling penting adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, proses relokasi yang nanti masih akan disurvei beberapa tempat ya Pak ya. Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dulu berdialog dengan warga. Dari NTT, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan PJ Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang digelar ini, turut membahas persiapan untuk menuju Pilkada Serentak 2024. Menjelang Pilkada Serentak 27 November mendatang, DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan PJ Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait persiapan PJ Kepala Daerah dalam mensukseskan Pilkada Serentak di masing-masing daerah.
Oleh karena itu, DPR akan menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan kepercayaan kepada PJ Kepala Daerah terkait agar pilkada serentak berjalan lancar. Dalam hal ini adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak secara nasional yang akan kita laksanakan pada 27 November yang akan datang. Yang kedua, kami juga melaksanakan fungsi pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah. Hanya saja hari ini kita fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan mereka menghadapi pilkada. Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi 2 DPR RI terkait dengan satu netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati wali kota dan eselon 1 untuk penjabat gubernur. Kami memfasilitasi agar publik masyarakat Indonesia punya keyakinan yang penuh bahwa PJ Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota itu tetap dalam rel dan koridor yang sesungguhnya untuk bekerja mensukseskan pilkada itu. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 13 DPR, Willy Aditya, tak ingin menganut prinsip praduga tak bersalah terkait adanya isu bantuan dari pihak lapas terhadap kaburnya 7 tahanan rutan Salemba. DPR memastikan akan berkomitmen mengusut 7 tahanan kabur tersebut secara transparan. 7 tahanan kabur atas kasus narkoba di rutan Salemba, Jakarta Pusat diindikasikan adanya bantuan dari pihak lapas. Pasalnya ditemukan beberapa hal yang mengganjal, seperti 7 tahanan yang merupakan 3 narapidana dan 4 tahanan disatukan di dalam sel yang sama. Bahkan, CCTV yang terletak di tempat kaburnya 7 tahanan juga disebut mati. Namun, Ketua Komisi 13 DPR, Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya tak ingin menganut prinsip praduga tak bersalah terkait indikasi-indikasi tersebut. Ia berkomitmen akan mengusut 7 tahanan kabur ini secara transparan. Dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ke semua lini. Kita hari Senin akan ada rapim, nanti habis rapim kita kumpulkan untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan. Mungkin kick off-nya akan lebih efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyaknya. Gitu. Mungkin terkait hal ini ada over capacity atau enggak di lapangan? Kalau over capacity udah pasti. Ini 100% over capacity-nya. Tapi kita nggak ingin masuk ke ranah itu. Kalau itu sudah pasti. Bahkan rasio petugas keamanannya dengan yang dijaga itu 1:190. Kalau kapasitasnya ini cuma 1.500 tapi ini hampir 3.000-an. Jadi udah kalau itu sudah benar-benar over capacity. Kaburnya 7 tahanan dari rutan kelas 1 Salemba ini juga menemukan fakta terbaru. Setelah ditinjau, DPR mengungkapkan bahwa kondisi rutan dalam kondisi over capacity. Rutan Salemba juga memiliki perbedaan bangunan dengan yang lainnya. DPR memastikan akan lebih jauh mengecek SOP rutan Salemba setelah adanya peristiwa kaburnya 7 tahanan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Negara Nusron Wahid melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di kantor ATR BPN Jakarta. Nusron menyebut di dalam rapat keduanya membahas sejumlah isu penting terkait pengamanan aset negara dan ketahanan pangan nasional. Dalam rapat kerjasama yang berlangsung secara tertutup, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara Nusron Wahid bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membahas sejumlah isu krusial, salah satu di antaranya adalah mengenai aset-aset milik TNI. Nusron turut prihatin banyak aset yang berstatus milik TNI, namun telah beralih fungsi secara ilegal, termasuk di antaranya menjadi pusat perbelanjaan, kawasan perumahan hingga tempat penginapan atau hotel. Menurut Nusron, kerjasama tersebut bertujuan untuk melindungi kepemilikan negara dan memastikan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional. Selain itu, Nusron mengatakan keduanya juga sepakat untuk meningkatkan sinergi, mendukung perkembangan lahan untuk kebutuhan pangan nasional. Dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal. Pertama, mengamankan aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Kenapa? Karena banyak aset-aset TNI tanda petik diserobot oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang berubah menjadi real estate, berubah menjadi mall, berubah menjadi hotel, padahal dulunya punya Pangdam, dulunya punya ini dan sebagainya. Nah, itu kita kerjasama penataan ulang, sertifikasinya bagus dan diamankan supaya aset-aset negara tidak hilang. Kedua, karena tugasnya Kementerian Pertahanan termasuk adalah ketahanan pangan dan energi, ya kan? Beliau concern terhadap ngecek sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk mencetak sawah di Papua dan daerah yang lain sudah sampai mana. Nah, ini percepatan di bidang itu. Nomor 3, termasuk kita minta kerjasama dengan beliau penanganan konflik pertanahan yang itu dapat mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan nasional, terutama yang menyangkut antara konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Ini kan kadang-kadang sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin mengungkapkan bahwa program pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis akan dapat diakses melalui aplikasi Satu Sehat. Masyarakat Indonesia akan menerima hadiah berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong masyarakat untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat dan memanfaatkannya agar dapat memperoleh tiket pemeriksaan gratis pada hari ulang tahun mereka. Budi juga menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis tersebut tidak hanya meliputi pengukuran berat badan dan tekanan darah.
Namun, ia menegaskan bahwa layanan ini tidak sekomprehensif paket pemeriksaan yang ditawarkan di rumah sakit swasta atau laboratorium swasta yang biayanya mencapai jutaan rupiah. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan gratis yang diberikan oleh pemerintah pada saat ulang tahun tersebut akan disesuaikan dengan kategori usia, termasuk balita, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Pemeriksaan kesehatan gratis disediakan berdasarkan kelompok usia. Sebelumnya, Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan gratis ini ditujukan untuk 4 kelompok usia. Mengawasi kesehatan masyarakat, pemeriksaan kesehatan tanpa biaya ini menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Inisiatif ini bertujuan untuk mendeteksi secara awal jika terdapat masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melepas 399 calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan bertolak ke Korea Selatan. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menambahkan pemerintahan akan terus membuka potensi pasar kerja di luar negeri yang layak dan manusiawi. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI pada Minggu 10 November 2024 melepas sebanyak 399 pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan melalui skema kerjasama antar pemerintah atau government to government. Para PMI yang dikirim terdiri dari 371 PMI laki-laki dan 27 PMI perempuan. Dari 399 calon PMI tersebut, 308 diantaranya adalah PMI reguler yang akan bekerja di sektor manufaktur. Sementara 91 PMI lainnya akan bekerja di sektor perikanan. Secara umum, penempatan PMI ke Korsel melalui skema G2G pada 2024 mencapai 8.888 PMI. Dalam pelepasan ini, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, memberikan beberapa arahan penting kepada para pekerja migran sebelum mereka memulai perjalanan, yaitu menekankan kesiapan mental, fisik, dan kemampuan dalam memahami aturan dan budaya kerja di Korea Selatan. Kedepannya, Kementerian PPMI akan berupaya meningkatkan kuota penempatan, mengingat respon yang sejauh ini cukup baik dari pemberi kerja maupun dari para calon PMI. Selain itu, akan mencoba membuka kerjasama penempatan untuk sektor lainnya, sesuai dengan kebutuhan di negara penempatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah beredar luas video peternakan dan pengepul membuang susu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mewajibkan industri menyerap susu lokal. Menteri mengklaim pihak industri dan juga peternak sudah bersepakat. Media sosial diramaikan dengan aksi protes peternak sapi perah yang membuang hasil panen susu. Tak tanggung-tanggung, susu dengan nilai total ratusan juta rupiah yang dibuang serta dimandikan sejumlah pengepul yang merupakan bentuk kekecewaan mereka. Protes ini tak lain karena susu hasil produksi tersebut ditolak oleh industri pengolah susu, sehingga hasil produksi para peternak lokal yang seharusnya dimanfaatkan industri besar malah tidak diterima. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh industri pengolah susu harus menyerap hasil panen peternak lokal. Hal ini disampaikan menyusul kejadian peternak susu di Pasuruan, Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah yang terpaksa membuang susu karena ditolak oleh industri. Menteri Pertanian Amran telah memfasilitasi pertemuan antara pihak industri dan peternak untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Hasilnya, Amran menetapkan kewajiban bagi seluruh industri untuk menyerap susu dari peternak lokal. Yang pertama adalah kami sudah pertemukan antara industri dan peternak pengepul. Tiga-tiga sudah sepakat, damai, dan seterusnya. Kemudian regulasi, kami mengubah regulasi seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat ke dinas-dinas, provinsi, dinas peternakan, provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, Perpres yang ada sekarang kita ubah, usulkan ubah, Pak Menseknek sudah setuju, itu isinya adalah industri wajib serap susu peternak kita. Kenapa? Dulu 9798 ini adalah saran IMF dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Sekarang yang Mas Bayu, Pak Sodi, kita sudah pertemukan semua, damai. Oke.
Tetapi untuk sementara dan 5 perusahaan impornya kami tahan dulu. Setelah kami kunjungan hari Kamis, ketemu semua sudah damai di bawah, bergerak seluruh Indonesia, kami lepas kembali. Tetapi seluruh industri yang baik hari ini izinnya bisa diambil kembali. Kalau dari 5 ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari kementerian karena kami tidak ingin ini antara peternak dengan industri tidak bergandengan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil memediasi peternak sapi perah dan industri pengolahan susu. Respon cepat Kementerian Pertanian tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh peternak. Bayu Aji Handayanto, pengepul susu asal Pasuruan yang menangis karena aspirasi peternak didengar dan ditanggapi oleh pemerintah. Ia tersentuh dengan pemerintah yang memperhatikan nasib peternak di Indonesia. Terharu karena aspirasi kami sudah didengar oleh Bapak Menteri, tadi juga ada Bapak Mensesnek, ada Bapak Wamentan. Kami terharu, perjuangan kami selama ini direspon cepat. Saya terima kasih kepada pemerintah sudah merespon cepat nasib para peternak di Sulawesi. Tadi sudah disampaikan Bapak Menteri Pertanian bahwa memang kualitas peternak sapi kita perlu pembinaan ekstra dari industri pengolahan susu, tapi saya kira kualitas yang kami kirim sudah di atas standar nasional Indonesia. Cuma kalau dibandingkan impor, data dari industri pengolahan susu kami masih di bawahnya. Tapi kami berkomitmen, semua berkomitmen tadi Pak Menteri sudah sampaikan akan ada pembinaan dan saya kira permasalahan sudah selesai. Hari ini sudah selesai. Jadi dari masyarakat Indonesia itu rata-rata susu itu dihitung dari total solid. Total solid itu standar kualitasnya SNI-nya 11,5. Nah, kami para peternak di desa-desa rata-rata mengirimkan ke industri pengolahan susu itu di 12,5, 12,7, 12,8 rata-rata. Tapi kalau di-compare dengan impor, susu impor itu kualitasnya bisa di atas 13. Jadi itulah yang mendasari. Walaupun kualitas kami sudah di atas SNI, jauh di atas SNI. Kalau secara dampak itu di end produknya, misalnya susu 12,5 1 liter cuma bisa jadi 5 produk misalnya. Mungkin kalau TS 13 bisa jadi 6 produk. Ya kira-kira begitu. Dalam hal yang sama, Amran menuturkan, regulasi baru ini membuat adanya perubahan terkait peraturan Presiden, yang dimana sudah disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tak hanya itu, Amran juga sampaikan adanya penangguhan impor susu oleh Kementan terhadap 5 perusahaan pasca terbitnya regulasi baru tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Komisaris PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto memenuhi undangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk membahas seputar kondisi di Sritex. Usai pertemuan, Iwan mengatakan perusahaan belum melaksanakan PHK, sekalipun statusnya saat ini pilot. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memanggil Presiden Komisaris Pabrik Tekstil PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Pemanggilan ini dilakukan pasca ramainya isu soal pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan pabrik tersebut. Untuk memastikan tidak ada PHK yang terjadi, Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi perusahaan tersebut pada Jumat mendatang, sebagai bentuk arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang turut menyoroti polemik ini. Kenapa saya manggil beliau? Karena ada berita simpang siur pasca kehadiran saya di Sritex terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya ditugaskan ke saya untuk memastikan adanya PHK atau tidak. Kemarin waktu kehadiran saya di Sritex, beliau memastikan bahwa kami tidak akan melakukan PHK. Menjawab berbagai isu yang beredar, Presiden Komisaris PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menyebut sebanyak 2.500 karyawan diliburkan sebagai solusi yang solutif karena pasokan bahan baku yang belum memadai. Saat ini Sritex tidak melakukan PHK satu orang pun. Gimana coba tegasin lagi Pak? Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi di situ, dan jumlah karyawan yang diliburkan akan terus bertambah apabila tidak ada keputusan dari kurator. Lebih lanjut, Ebenezer akan mengunjungi berbagai pabrik tekstil lainnya yang memiliki kebutuhan perlindungan dari pemerintah. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV.
Pemirsa, calon gubernur atau Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan rangkaian sapa warga di Kepulauan Seribu dengan salah satunya di Pulau Kelapa. Selain kurangnya lahan pemakaman, dia turut menerima keluhan terkait sulitnya mendapatkan BBM dan ketimpangan harga bahan bakar. Meski berada dalam satu provinsi, kata RK, harga BBM di Kepulauan Seribu dan daerah Jakarta lainnya berbeda. Ridwan Kamil pun menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baginya, masyarakat Jakarta harus mudah mendapatkan akses bahan bakar dengan harga yang sama. Dia pun menjanjikan adanya penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mini terapung. Selain itu, Ridwan Kamil juga akan mengubah pariwisata di Kepulauan Seribu. Terlebih, potensi di sana sangat besar untuk menarik minat wisatawan. Selain menghadirkan solusi untuk warga Kepulauan Seribu, Ridwan Kamil juga memaparkan berbagai program yang diusungnya untuk seluruh warga Jakarta. Dia pun siap melanjutkan program yang sudah baik dari Gubernur Jakarta sebelumnya. Namun tetap program baru akan hadir untuk seluruh warga Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku lagu-lagu K-pop kerap menemaninya saat bersepeda. Pengakuan Pramono ini langsung disambut riuh oleh para K-popers. Kehadiran Pramono yang ditemani putrinya, Hanifah Fadilah, disambut meriah oleh para K-popers. Mereka pun menyambut Pramono dengan salaman khas Korea. Pramono mengaku bukan seorang penggila K-pop. Meski begitu, ia beberapa kali menonton konser boyband dan band girl asal negeri gingseng tersebut. Pramono Anung menilai masalah perizinan yang berbelit-belit menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan konser besar di Jakarta. Perizinan tersebut seringkali baru keluar 1 atau 2 hari sebelum hari H. Padahal tiket sudah terjual. Menurut Pramono, transparansi terkait perizinan sangat penting. Terlebih, saat ini sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Menteri Pariwisata yang mengatur terkait konser musik artis luar negeri. Ia berharap regulasi ini dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini. Selain masalah perizinan, masalah lain yang terkadang menjadi problem menggelar konser musik adalah masalah izin keamanan. Terkait masalah ini, Pramono mengatakan bahwa pihak pemerintah provinsi bisa terlibat dalam prosesnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Cawagup Jatim nomor urut 2, Emil Dardak, didoakan sukses Pilkada 2024 dalam forum disabilitas sejatim di gedung BK3S Surabaya. Acara ini dihadiri oleh sejumlah aktivis disabilitas dan juga relawan yang berharap agar adanya perhatian lebih bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Umum Organisasi Disabilitas Jatim Joko Widodo menyampaikan harapan agar pemimpin Jatim berikutnya adalah sosok yang diberkahi dan peduli pada kaum disabilitas. Ia menekankan pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam peringatan Hari Disabilitas yang selama ini seringkali didominasi oleh pejabat. Tak hanya itu, Joko juga menyoroti pentingnya dukungan bagi UMKM disabilitas serta jaminan kesehatan yang lebih baik untuk para penyandang disabilitas. Menurutnya, pemimpin yang peduli adalah mereka yang bisa memenuhi harapan dan kebutuhan disabilitas. Emil Dardak yang hadir atas amanah dari Hovifah menyatakan rasa hormatnya bisa berada di tengah-tengah komunitas disabilitas Jawa Timur. Emil melihat bahwa para penyandang disabilitas memiliki semangat yang luar biasa dan berharap mereka terus sukses dalam segala bidang. Emil juga mengenang peran Hovifah sebagai mantan Menteri Sosial yang peduli terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas, salah satunya melalui program PKH dan asistensi khusus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam debat Pilkada Jawa Barat, pasangan Cawagup Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, sampaikan akan menyediakan alat cuci darah di setiap puskesmas jika terpilih di Pilgub Jabar 2024. Ronald mengaku bersama calon gubernur Jabar JJ ingin mempermudah para penyakit gagal ginjal untuk berobat. Hal tersebut disampaikan dalam debat perdana Pilgub Jawa Barat 2024 yang berlangsung di Kota Bandung pada 11 November 2024. Debat perdana publik Pilkada Jawa Barat berfokus pada tema membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan berdaya saing global. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Ronald Surapraja mengatakan pihaknya akan menyediakan alat cuci darah atau hemodialisis di setiap puskesmas jika terpilih di Pilgub Jabar 2024. Dalam pernyataan di debat tersebut, Ronald mengaku bersama calon Gubernur Jabar JJ Wiradinata
ingin mempermudah para penyakit gagal ginjal untuk berobat. Ronald memastikan jika terpilih bersama JJ nanti, secara bersamaan akan menggencarkan upayanya untuk menekan angka gagal ginjal pada anak di Jabar. Penyebab gagal ginjal itu ada dari hipertensi paling banyak, ya, dan juga dari konsumsi gula yang berlebih. Betul, memang harus ada edukasi buat anak-anak supaya tidak mengkonsumsi gula berlebih, ya, dan juga hipertensi. Nah, tapi yang kita lupa bahwa pasien gagal ginjal butuh fasilitas hemodialisis. Itu yang akan saya dan Pak JJ bangun dan siapkan. Bahkan sampai puskesmas akan ada alat hemodialisis atau cuci darah untuk para pasien gagal ginjal, terutama anak-anak. Anak-anak Jawa Barat semua harus sehat, karena itulah konsep kami Jabar untuk semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menggelar kampanye akbar hari pertama di lapangan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat. Acara bertajuk Satu In Jakarta dihadiri ribuan pendukung Ridho atau Ridwan Kamil Suswono yang antusias memberikan dukungannya. Kampanye akbar hari pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono digelar di lapangan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 14 November 2024. Acara kampanye ini menjadi momentum penting bagi para pendukung pasangan Ridho untuk mempererat kebersamaan menjelang pemilihan kepala daerah yang semakin dekat. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menyampaikan acara kampanye akbar yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan mulai dari para relawan, para pendukung, hingga kader partai pendukung. Suswono berharap dukungan solid yang diberikan oleh masyarakat Jakarta dapat membawa kemenangan pasangan Ridho meraih kemenangan di Pilgub Jakarta 2024. Alhamdulillah, hari ini kita pasangan Ridwan Kamil Suswono menyelenggarakan konsep Satuin Jakarta, ya, di lapangan Cendrawasih Cengkareng, yang tentu ini salah satu dari pawai akbar, ya, kampanye akbar yang diselenggarakan, dan mungkin nanti satu kali lagi ya Pak Segi, ya, nanti ada satu kali lagi di lapangan Banteng. Ya, jadi intinya kami ingin ya memberikan kesempatan kepada para pendukung pasangan Ridho ini untuk bisa menyatukan satu kesatuan, ya, untuk memenangkan pasangan Ridho, dan sebagaimana yang kita tekadkan, mudah-mudahan satu putaran bisa benar-benar terrealisir. Ya, jadi tentu dengan kampanye akbar ini harapannya menumbuhkan semangat kebersamaan dari para relawan maupun juga para kader-kader dari partai pendukung, ya. Jadi kita punya struktur dari kader-kader partai pendukung, dan juga ada relawan-relawan yang saat ini berkumpul dalam satu kesatuan konser menyatukan Jakarta, ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, kasus guru honorer Supriyadi diduga adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah oleh pihak penyidik Polsek Baito. Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti meminta atau menerima uang dalam kasus guru honorer tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat isu permintaan uang damai yang dilakukan oleh pihak penyidik Polsek Baito sebesar 50 juta rupiah agar kasus guru honorer Supriyani tidak dilanjutkan ke proses hukum. Jenderal Listio mengatakan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti meminta atau menerima uang tersebut. Dirinya mengatakan pihaknya telah mengupayakan langkah restoratif justice atau jalur mediasi dalam menyelesaikan kasus guru honorer. Namun kasus ini telah masuk ke dalam pengadilan. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada para majelis hukum. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat. Yang pertama. Yang kedua, polisi saat ini sudah berusaha melakukan mediasi. Bahkan melibatkan bupati, melibatkan organisasi PGRI untuk kalau bisa ini dimediasikan. Karena apa? Ini menyangkut anak-anak yang masih kecil dan juga putus sekolah. Di satu sisi juga di situ ada guru yang juga kita jangan sampai nanti prosesnya kemudian tidak baik untuk apakah pihak pelapor ataukah pihak yang terlapor. Harapan kita tentunya itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Namun demikian sudah 6 kali dilaksanakan mediasi. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik sehingga kemudian sama-sama memenuhi rasa keadilan. Saya kira apa yang bisa kita lakukan, namun demikian kita tentunya memiliki keterbatasan. Proses sudah ada dalam persidangan, tentunya tergantung dari hakim. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberantas judi online. Oleh karena itu, dirinya telah memerintahkan Propam untuk memberikan sanksi jika ada anggota yang terlibat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Kapolri Jenderal Sigit mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan kementerian terkait untuk memberantas judi online. Ia pun menegaskan nantinya jika ada yang terlibat kasus dan membackingi pelaku judi online akan diberikan sanksi. Tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan, kita akan proses tuntas. Demikian juga ke dalam, saya sudah sampaikan bahwa terhadap
anggota-anggota yang masih main-main, ikut coba-coba main video LAN, saya sudah perintahkan kepada Kadif Propam untuk dilakukan penertiban, berikan sanksi. Kemudian juga yang terlibat menerima atau bahkan membackingi, saya minta untuk diusut tuntas. Dan itu diproses pidana. Saya kira itu komitmen kita. Jadi saya kira kita akan memperkuat kerjasama dengan PPATK, dengan kementerian-kementerian yang terkait, sehingga pemberantasan judi online ini betul-betul bisa maksimal dengan OJK, dengan perbankan, sehingga kemudian terkait dengan harta-harta mereka kita bisa melakukan tracing, dan apabila itu bisa kita dapatkan, bisa kita sita, dan bisa kita serahkan ke negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jaksa KPK mengatakan keluarga terpidana Rafael Alun ikut melakukan TPPU. KPK membuka peluang akan menjerat keluarga Rafael dengan perkara TPPU. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan hal itu dapat dilakukan jika alat bukti cukup. Pihak yang menikmati atau berperan aktif dalam perkara Rafael dapat diminta pertanggungjawabannya. Tessa mengungkapkan JPU KPK nantinya akan berkoordinasi dengan pimpinan membahas hal tersebut. Jika ada perkembangan, maka akan disampaikan. Ya, hal tersebut sangat memungkinkan ya. Apabila kesaksian maupun alat bukti mendukung untuk itu, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang diduga menikmati atau memiliki peran aktif dalam perkara tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban. Kembali lagi nanti tentunya jaksa penuntut umum yang tadi sudah disampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan, akan melaporkan dan akan membahas itu di internal. Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau enggak, nanti kita akan update lagi. Sebelumnya, Jaksa KPK menyebut ibu, istri, adik hingga kakak Rafael ikut melakukan TPPU tersebut. Hal itu disampaikan Jaksa KPK saat membacakan tanggapan atas permohonan gugatan perampasan aset yang diajukan keluarga Rafael di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 7 November lalu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang lanjutan korupsi timah yang menjerat bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin sore. Dalam sidang beragendakan mendengarkan pendapat ahli dari Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum Tamron meyakini jika kliennya tidak bersalah lantaran adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan korupsi timah yang menjerat bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon. Sidang yang digelar pada Senin sore beragendakan mendengarkan 4 pendapat ahli dari Jaksa Penuntut Umum. 2 diantaranya yakni Weriawan Chandra selaku ahli hukum administrasi negara, serta Prof. Dr. Nindyo Pramono selaku ahli terkait dengan hukum bisnis. Kedua ahli menegaskan bahwa lembaga yang berwenang menghitung dan menentukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Usai mendengarkan pendapat para ahli, kuasa hukum Tamron meyakini jika kliennya tak bersalah, lantaran adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung. Menurutnya, fakta baru yang ditemukan oleh tim kuasa hukum Tamron berkaitan dengan mekanisme audit dan penentuan kerugian negara dalam kasus tersebut. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, dijelaskan dengan jelas bahwa yang berhak menentukan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara BPKP seharusnya hanya berfungsi untuk audit internal. Dengan terungkapnya fakta baru, tim kuasa hukum berharap agar kasus ini bisa berjalan lebih transparan dan adil. Kita optimis Pak, Tadi ahli dari administrasi negara tadi juga menjelaskan bahwa ada langkah-langkah yang tidak serta-merta bisa seseorang itu dijadikan tersangka atau dinyatakan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Ada prosedur yang mendahuluinya yang menurut kami itu tidak terpenuhi.
Kasus tata niaga timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara dengan melibatkan sejumlah pihak yang diduga memainkan peran penting dalam pengaturan harga dan pasokan timah. Namun, proses hukum yang berjalan sempat menuai kritik karena dianggap mengabaikan banyak prosedur hukum yang harusnya dilalui. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia menyambut baik terbitnya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan pihaknya akan segera merespon PP tersebut dengan menelaah kriteria kredit dan nasabah yang menjadi target hapus tagih. Merespon kebijakan hapus tagih yang tertuang dalam PP nomor 47 tahun 2024, Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menjelaskan bahwa pihak BRI akan menelaah dan menghitung perkiraan jumlah nasabah, serta kriteria yang masuk dalam kategori hapus tagih piutang UMKM oleh pemerintah. Selain itu, di saat yang bersamaan, BRI juga akan membangun kebijakan di internal perusahaannya. Lantaran dalam pelaksanaan PP nomor 47 tersebut, nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Oleh karenanya, menurut Supari, PT BRI harus menerjemahkan peraturan-peraturan tersebut, mulai dari perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah hingga peraturan internal BRI. BRI akan segera gitu ya, merespon gitu PP 47 itu. Ya, kita akan telaah gitu ya supaya nggak salah nanti kriteria nasabah yang menjadi target hapus tagih ini gitu, karena di dalam PP 47 kan ada kriteria. Nah ya, terus yang kedua gitu, BRI terus menghitung ini berapa kira-kira nasabah yang nanti akan masuk dalam kategori kriteria hapus tagih ini. Ya, kemudian setelah itu saat yang bersamaan kita akan bangun kebijakan internal. Ya, karena nanti kan akan diperiksa oleh auditor eksternal, internal, diadu nanti pelaksanaannya dengan peraturan yang ada. Maka BRI harus menerjemahkan peraturan-peraturan mulai dari perundang-undangan, PP, nanti menjadi peraturan internal BRI. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah berhasil mengungkap potensi kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah dari Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan milik Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pengungkapan ini berhasil dilakukan oleh beberapa lembaga terkait dalam kurun waktu seminggu. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran lembaga terkait mengungkap tindakan penyelundupan barang ilegal melalui Deks Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan milik Menko Polkam. Sebanyak 10,3 miliar rupiah berhasil diselamatkan pemerintah dari potensi kerugian ini. Dalam pernyataannya pada konferensi pers, Sri Mulyani mengatakan dalam kurun waktu 1 minggu, hasil sinergi dari pemerintah berhasil mengungkap upaya penyelundupan dengan komoditas asal dari produk garmen, mesin elektronik, minuman keras hingga narkotika. Berdasarkan hasil program sinergi antar seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11. Telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Dalam hal ini, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan, pendekatan yang dilakukan terhadap Deks baru yang dibentuk olehnya menggunakan langkah hulu dan hilir. Yang dilakukan oleh Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dalam rangka untuk mencegah arus masuknya barang-barang selundupan, tentu pendekatan yang digunakan dari hulu dan hilir. Kalau dari hulu tadi sudah
Untuk aspek hilirnya, yaitu penegakan hukum, sebagaimana tadi disampaikan oleh Barreskrim maupun Kejaksaan Agung. Tidak kalah penting, aspek lainnya adalah perbaikan pada kesisteman dan bisnis proses. Bu Menteri Keuangan sangat paham akan hal ini dan tadi telah disampaikan. Aspek lainnya adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh kementerian lembaga terkait dan semua hadir hari ini dalam rangka untuk berkomitmen mendukung sekaligus berkontribusi dalam rangka pemberantasan penyelundupan. Pengawasan yang berbasis teknologi dengan melakukan modernisasi sistem surveillance kita di daerah-daerah rawan penyelundupan ini juga ditingkatkan. Melalui pembentukan DEX ini, pemerintah dapat terus mendukung program Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto ke depannya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Faris, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi lainnya usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja selama 3 hari di Papua, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan masyarakat di pedalaman Papua Selatan, termasuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro di distrik Arimob Bovendigol. Program ini merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau sejumlah program TNI AD yang dilaksanakan di Papua, di antaranya program TNI AD Manunggal Air dan Ketahanan Pangan di Distrik Arimob. Kasat Maruli meresmikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro serta lampu tenaga surya yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di pedalaman Papua.
Dalam program TNI AD Manunggal Air, Kasat Baruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI AD telah membangun sebanyak 3.128 titik air bersih di seluruh Indonesia termasuk 215 titik di Papua. Dirinya menegaskan program ini akan terus berlanjut untuk memastikan generasi masa depan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sementara di distrik Kurik Merauke, Kasat Maruli turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman dan juga panen padi bersama kelompok tani setempat. Hal ini sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap program ketahanan pangan di Papua. Adapun sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, Kasat juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat setempat serta membeli hasil kebun dari mama-mama Papua. Ya, jadi kami sudah membuat program awalnya dari air bersih. Setelah dari air bersih, kami buat untuk MCK, pertanian, dan sekarang kita sudah mulai untuk hidro, untuk tenaga listrik, ya. Dan ini bukan program dari pusat. Ini ada program dari pusat dari 3.000, tadi sudah sampaikan 3.128 yang kita buat, itu tidak mencapai 5% dari program pusat. Sisanya itu adalah program Angkatan Darat dari teman-teman. Seperti di sini sekarang, itu dari Tanoto Foundation. Jadi bukan program pusat, ya. Itu jadi 95% itu adalah inisiasi dari TNI Angkatan Darat. Jenderal, untuk total seluruh yang sudah dibangun dan lebih khusus di Papua itu sudah berapa sih? Nah, di Papua kita sudah buat 215. Per kemarin baru selesai 22 titik. Itu semua inisiasi Angkatan Darat, tidak ada dari pusat sama sekali, ya. Jadi itulah peran Angkatan Darat untuk berbakti pada masyarakat dengan menggunakan dana-dana dari teman-teman kami yang kami kenal, kami presentasikan, mereka tertarik dan mengerjakan. Tadi yang saya sampaikan ini contohnya di tempat ini dari Tanoto Foundation. Oke, Jenderal. Untuk semua program ini murni dari Angkatan Darat atau ada dari program lain ini, Jenderal? Ya, itu dari teman-teman dari CSR itu, ya. CSR dari perusahaan, dari teman-teman yang kita bisa ajak. Itu yang kami kumpulkan hingga dalam 3 tahun Angkatan Darat sudah membuat 3.000 lebih air bersih dan air pertanian, dan ini juga mungkin ide baru untuk tenaga listrik. Mudah-mudahan kita bisa cari teman-teman lagi untuk terus memperbesar. Dari Papua, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92. Sejumlah kendaraan tampak ringsek hingga bertumpuk. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 92, sekitar Pleret, arah Jakarta pada Senin sore. Kecelakaan terjadi di lajur kanan tol, sehingga membuat arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta terganggu. Kecelakaan ini menyebabkan banyak kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan yang sangat serius. Sebagai langkah pengalihan, para pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta diarahkan untuk keluar melalui gerbang tol Cikamuning, kilometer 116, kemudian masuk kembali ke jalan tol melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 84. Pengalihan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan memastikan penanganan kecelakaan dapat berlangsung lancar.
Saksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, suasana haru masih menyelimuti rumah duka Amanda Marisa alias Salsabila 13 tahun. Korban meninggal dalam kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Bandung, Jawa Barat. Almarhumah yang masih duduk di bangku sekolah kelas 8 sekolah menengah pertama menjadi salah satu korban yang tewas dalam peristiwa kecelakaan maut tersebut. Pak, saya mau jagain Nadine. Saya nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marisa sih, Ibu. Suasana haru masih menyelimuti rumah duka korban kecelakaan beruntun Tol Cipularang di Jalan Harapan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa siang. Korban yang sebelumnya teridentifikasi bernama Salsabila ini ternyata bernama asli Amanda Marisa, berusia 13 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 8. Ditemui usai pemakaman almarhumah, kesedihan masih terpancar dari raut wajah keluarga yang ditinggalkan. Sunyoto, bapak korban, menuturkan, sehari sebelum korban berangkat pergi ke Bandung, almarhumah sempat berkata jika dirinya pergi ingin menjaga Nadine. Kata-kata tersebut ternyata merupakan pesan terakhir sang putri kepada dirinya. Awalnya, waktu dia pulang sekolah itu komedi. Dia lagi parkir di si Salsa ini. Iya, dia pulang sekolah komedi. Hampir komedi. Minta jajan, saya bilang udah minta aja es. Dia minta es, minum, dia tidur. Terus pas tidur itu saya bangunin, saya suruh jajan. Dia main dah tuh, minta izin Pak, mau main dulu ah. Si Sopani belum pulang. Ya udah, ntar kalau Sopani pulang bareng. Nah di jalan si Salsa ngomong, Pak, Salsa mau jagain Nadine. Itu kapan hari Jumat sebelum kejadian. Iya. Oh itu izin Allah bilang mau jagain Nadine. Iya. Itu pesan terakhir dari almarhum Pak? Terakhir iya. Itu Bapak tapi pas bilang mau jagain Nadine, Bapak bilangnya gimana saat itu jawabnya balas? Ya saya bilang ya udah. Nggak apa-apa dibilang. Biasa kayak gitu. Yang biasa kan, 2 kali 3 kali itu. Cuman kan biasanya tuh kalau dia itu paling mentok-mentoknya nih pulang, minggu udah pulang sampai. Sementara itu Sonia Aprilia, kakak korban, mengatakan dirinya sempat menghubungi Ibu Kartika untuk mengetahui keberadaan mereka saat perjalanan menuju Jakarta. Dirinya bersama keluarga di rumah yang mendengar kabar adanya kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, terus berusaha mencari kabar melalui pesan singkat kepada Kartika, namun tak mendapat jawaban. Tak lama kemudian, ia dan keluarga mendapatkan informasi bahwa nama adiknya masuk dalam data korban kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang. Selasa pagi jasad korban tiba di rumah duka dan saat ini telah dimakamkan tak jauh dari rumah. Karena hari Seninnya anak-anak pada sekolah kan ya udah dikasih izin sama mama pulang di hari Minggu. Dan di hari Minggunya itu pas saya tanya, Bu udah sampai mana gitu, ternyata dia ngabarin lagi, maaf Son, saya nggak jadi pulang hari ini gitu, karena dia mendadak hari Seninnya itu mau nganterin adiknya ke rumah sakit. Sebenarnya saya pertamanya nggak ngeh kalau ternyata ada kejadian di tol itu kan. Terus pas saya lihat lagi, ternyata itu arah Bandung. Jakarta. Arah ke Jakarta dari Bandung. Saya langsung chat ngomongin Nadine, Bu udah sampai mana ya Bu? Ibu nggak apa-apa kan ya Bu? Ibu macet ya Bu? Gitu saya udah sempet tapi ternyata dia ke satu HP-nya nggak aktif, saya teleponin biasa nggak aktif. Dengan biasanya dia kalau mau pulang atau kena macet atau apapun dia pasti ngabarin ke saya gitu. Terus ternyata nggak aktif sekali gitu kan. Bingung tuh. Di jam 9 saya coba cari dulu data korban. Ternyata ada data korban luka ringannya anaknya si Nadine, yang beratnya ibunya, dan yang korban meninggal itu satu si Salsabila. Dan kenapa kita tahu itu adik saya gitu ya, karena alamatnya sama si Bu Kartika ini gitu. Dan dia pasti manggilnya emang Salsa doang, dia tahunya Salsa doang gitu. Jadi namanya di situ terterangnya Salsabila. Seharusnya Amanda Marisa, dia nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marisa sih Bu. Gitu.
Setelah tahu kabar, apakah langsung menghubungi kepolisian atau gimana sampai akhirnya? Setelah saya tahu, saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin mama, ternyata Sasa ada namanya di korban meninggal gitu. Sasa meninggal gitu. Terus habis itu nggak selang berapa menit, ditelepon dari pihak rumah sakit apa kepolisian dari sana, saya juga nggak tahu. Dari pihaknya Bapak Prabowo, orang tua Nadine bilang berduka cita gitu. Terus dia konfirmasi lagi lewat foto, benar gak ini foto keluarganya, dan iya benar gitu. Terus dia baru ngabarin, pihak sana baru ngabarin gitu. Baru saya baru ngabarin gitu. Itu jam berapa pas Jam ngabarin? 9 itu udah malam kita tahu. Nah itu pas dikabarin itu jenazah si almarhumah ini sudah dibawa ke rumah sakit berarti? Sudah dibawa ke rumah sakit, karena kita dapat fotonya itu, foto udah di rumah sakit, si ibunya udah dalam penanganan, si Nadine juga udah ditanganin dikasih susu sama perawat sana mungkin, dan Sasanya udah lagi di otopsi mungkin. Diberitakan sebelumnya, telah terjadi kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 Bandung, Jawa Barat yang melibatkan 17 kendaraan. Dalam peristiwa maut tersebut 30 orang menjadi korban. 1 orang korban meninggal dunia, 29 orang mengalami luka berat dan ringan. Salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan teridentifikasi tinggal di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Identitas korban meninggal dunia diketahui awal bernama Salsabila 13 tahun yang saat kejadian berada dalam satu mobil bersama 2 korban selamat, Kartika Eka Putri 27 tahun dan Nadine Azkia Putri 2 tahun. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Tangerang sore kemarin menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan rumah warga ambruk. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan parah di beberapa wilayah seperti Cikupa, Balaraja, dan Pinang, serta menyebabkan gangguan serius pada lalu lintas dan pemukiman. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Tangerang sore kemarin mengakibatkan sejumlah kerusakan di beberapa wilayah. Beberapa pohon besar tumbang dan menimpa jalan raya. Sementara, rumah-rumah warga yang tidak kuat menahan terpahan angin terkena rusakan parah. Akibat adanya peristiwa ini langsung mengganggu aktivitas warga, terutama di kawasan yang paling terdampak. Di beberapa lokasi seperti Kecamatan Cikupa, Balaraja, dan Pinang, pohon-pohon besar yang tumbang menyebabkan kemacetan parah. Beberapa ruas jalan utama yang terhalang pohon mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintas. Meski demikian, pihak kepolisian dan petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk membersihkan material yang menghalangi jalan dan memastikan tidak ada korban jiwa di lokasi kejadian. Namun, dampak bencana yang lebih serius terjadi di sektor pemukiman. Beberapa rumah warga yang tidak mampu menahan kekuatan angin akhirnya ambruk. Tim BPBD setempat langsung melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak dalam reruntuhan. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka ringan akibat tertimpa puing-puing bangunan. Meski hujan deras sudah mulai reda, pihak berwenang tetap mengimbau warga untuk tetap waspada. Mengingat kondisi cuaca ekstrim diperkirakan masih akan berlanjut. Pemotongan pohon-pohon yang rawan tumbang juga menjadi prioritas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Warga diminta untuk tetap mengikuti instruksi dan memperhatikan perkembangan informasi dari pihak berwenang. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat kehilangan kendali, sebuah mobil minibus terjun ke parit pasca mengisi bahan bakar di SPBU di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga pengemudi salah menginjak pedal sehingga membuat mobil meluncur hingga menabrak pagar pembatas sampai akhirnya jatuh ke dalam parit. Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal usai mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya pengemudi mobil minibus ini meluncur cepat hingga menabrak pagar pembatas sampai akhirnya terjun ke dalam parit. Diduga pengemudi mobil ini salah menginjak pedal saat hendak berhenti untuk mengisi angin ban, bukannya menginjak rem. Mobil yang dikemudikan lansia ini justru menginjak pedal gas. Mobil habis ngisi, itu masuk mau ngisi angin ya, tiba-tiba katanya nggak bisa ngerem, tahu-tahu masuk ke sana. Kondisi kita harusnya menginjak gas, salah injak ya? Salah injak kan. Meski begitu, sang sopir tidak mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Selanjutnya mobil yang terjatuh ke dalam parit dengan kedalaman 3 meter ini
berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan 2 mobil derek untuk mengangkat mobil dari dalam parit. Imbas dari insiden ini membuat arus lalu lintas di lokasi sempat tersendat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam Sinpo Sepekan kali ini. Tetap saksikan Sinpo Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.